Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Ayu Rahmatillah dengan nomor pokok mahasiswa 232151114. Nah, di sini saya akan melanjutkan hasil jawaban saya pada nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 itu ada beberapa banyak langkah berbeda untuk raja berpindah dari kotak star ke kotak N tanpa melalui kotak merah skip. Jelaskan bagaimana Anda menilai proses heuristik berpikir Anda. Nah, eh, untuk hasil jawaban saya seperti ini. Saya akan menjelaskan. Nah, untuk menghitung banyak langkah yang dilalui dari start menuju ke end tanpa melewati skip. Nah, kita bisa menghitung menggunakan cara yang pertamanya yaitu mencari seluruhnya tersebut pada kotak caturnya dengan cara kita melewati skip terlebih dahulu seperti pada gambar di bawah ini. Jadi kita melewati skipnya terlebih dahulu. Kita bisa lihat ya, dari start ke end itu dengan aturan hanya ke kanan dan hanya ke atas. Itu terdiri dari 14. 14 itu dari mana? Dari 7 ke kanan dan 7 ke atas. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita mulai berhitungnya itu kotak setelah start, bukan pas kotak startnya tersebut. Untuk menghitung banyak kemungkinan, kita gunakan rumus permutasi dengan unsur yang sama, sehingga banyak seluruh kemungkinannya yaitu ada sama dengan 14 faktorial per 7 faktorial dikali 7 faktorial. Kita masukkan ya pada angka yang tadi telah diketahui. Kita tulis 14 kali 17 kali 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 per 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kita bagi dulu ya. 14 bagi 7 kita dapat 2, 13 tidak bisa, 12 bisa dibagi dengan 6 dapat 2, kita coret, 11 tidak bisa, kita tulis ulang lagi, 10 bisa dengan 5 dapat 2, 9 dengan 3 kita dapat 3, dan 8 dengan 4 dapat 2. Nah, tersisa ada 2 kali 13 dikali 2 dikali 11 dikali 2 dikali 3 dikali 2 per 2 kali 1. Nah, untuk 2 ini kita coret, maka yang tersisanya yaitu 13 kali 2 kali 11 kali 2 kali 3 kali 2. Dan hasilnya yaitu 3432. Maka banyak seluruhnya kemungkinan yang dilewati kotak catur ini dengan melewati kotak skip menghasilkan 3432 langkah. Nah, untuk yang kasus pertamanya yaitu, kita mulainya yaitu dari kotak skip yang pertama, yang ini. Nah, dari start ke skip yang ini terdapat 7 langkah. Nah, 7 langkah ini yang terdirinya yaitu dari 3 ke kanan dan 4 ke atas. Tuh, kita hitung ya. Kan skipnya kita skip ini, maka batasannya yaitu ini dari ini ke sini. Kan 1, 2, 3. 3 ke kanan dan keempatnya 1, 2, 3, 4. 4 ke atas. Nah, saya udah pertebal ya untuk perbatasan permasalahan pertama. Nah, dari sini pada permasalahan ini kita bisa menggunakan rumus kombinasi. Maka dari start ke skip itu adalah 7 faktorial per 3 faktorial kali 4 faktorial. 7 kali 6 kali 5 kali 4 per 4 kali 3 kali 2 kali 1. 7 tidak bisa dibagi, 6 bisa bagi 3 dapat 2, 5 tidak bisa, 4 dibagi 4 dapat 1, ini yang 2 yang tadi dibagi 2 hasilnya 1. Maka ada tersisa 7 kali 5 menghasilkan 35. Nah, dari skip, sekarang kita lihat dari skip ke N. Nah, dari skip ini ke N. Nah, saya udah pertebal ya dari skip ke N. Nah, terdapat 7 langkah juga dan terdiri, nah ini mah terdiri dari 4 kanan dan 3 ke atas. Kita coba hitung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 3 dari kanan. Nah, sama juga. Yang ini juga menggunakan rumus kombinasi, yaitu 7 faktorial per 4 faktorial dikali 3 faktorial.
7 kali 6 kali 5 per 3 kali 2 kali 1. 6 bagi 3 dapat 2. Nah, 2 bagi 2 dapat 1. 7 kali 5 dapat 35. Nah, udah nih ketahuan dari start ke skip, dari skip ke end untuk permasalahan pertama. Jadi, banyak kemungkinan dari start ke end melewati skip yang kotak yang pertama. Dari ini adalah 35 kali 35 menghasilkan 1225. Nah, untuk permasalahan yang kedua yaitu pada kotak skip yang satunya lagi. Nah, dari start ke skip, untuk kasus kedua terdapat 8 langkah. Dari mana 8 langkah? Nah, kita kan telah ini telah saya tebalkan si kotak ini untuk pada skip yang kedua. Kita hitungkan karena terdapat 4 dari kanan dan 4 dari atas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Karena skipnya di sini untuk permasalahan kedua, berarti benar ini ada dari 4 ke kanan dan 4 ke atas. Sehingga dari sini kita menggunakan rumus kombinasi juga. Nah, untuk banyak kemungkinan dari start ke skip adalah 8 faktorial per 4 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 per 4 kali 3 kali 2 kali 1. 8 bagi 4 dapat 2. 6 bagi 3 dapat 2. 2 yang dari 6 kita coret ke 2 ini. Maka tersisa 2 kali 7 kali 5 sama dengan 70. Nah, sekarang kita mulai dari selanjutnya skip ke end. Untuk skip ke end ternyata terdapat 6 langkah saja. Nah, ini udah ditebelin. 6 langkahnya itu ternyata dari 3 kanan dan 3 ke atas. Kita hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, sehingga dari sini juga kita bisa menggunakan rumus kombinasi juga. 6 faktorial per 3 faktorial dikali 3 faktorial. 6 kali 5 kali 4 per 3 kali 2 kali 1. Kita coret 6-nya dengan 3. Dapat 2, 4-nya kita coret dengan 2, dapat 2, tersisanya yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5 sama dengan 20. Jadi banyak kemungkinan dari start ke end dengan melewati skip yang satunya lagi pada permasalahan kedua maka menghasilkan 70 dikali 2 sama dengan 1400. Maka selanjutnya yaitu sehingga dari dua kasus yang tadi saya telah jelaskan yang di atas, total langkah yang dilalui dari start ke end dengan melewati skip itu terdapat 1225 ditambah 1400 sama dengan 2625 langkah. Nah, selanjutnya untuk menghitung banyak langkah yang dilalui dari start menuju ke end tanpa melewati skip. Nah, kita dihitung menggunakan cara sebagai berikut. Nah, untuknya ininya itu maka 3432 dikurangi langkah yang tadi pada penjumlahan kasus pertama dan kasus kedua dikurangi dan menghasilkan 807. Jadi, banyak kemungkinan langkah tanpa melewati skip adalah 807 langkah. Masih dipertanyakan dari mana ini 3432? Nah, dari keseluruhan dengan kotak catur yang melewati skip. Maka yang melewati skip dikurangi tanpa melewati skip menghasilkan 807. Nah, sekian untuk penjelasan nomor 2. Kita lanjut pada penjelasan selanjutnya.